Cek, cek 80.000, cek 70.000, cek 60.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah. Semoga dan mudah-mudahan tahun depan nanti kita bisa pergi ke Mekah, Madinah, dan sisanya bisa membeli rumah, membeli tanah, mengembangkan usaha, merintis usaha, bisa jalan-jalan ke seluruh Indonesia di tempat yang menyenangkan, di tempat nostalgia mungkin kita waktu kecil dulu pernah mungkin lahir di Indonesia bagian barat sana, ketika sudah besar atau pindah ke seperti saya yang saat ini sedang di Indonesia bagian timur, yaitu di Sorong, Papua Barat Daya, dan semoga juga bisa ke Eropa. Yang sedang menjalani rumah tangga, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan yang sedang ta'aruf, berjuang untuk mendapatkan jodoh, semoga mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha, amin, dan segera ke penghujung. Teman-teman, di live streaming di pagi hari ini hari Kamis, di Sorong, Papua Barat Daya sudah menunjukkan pukul 10.40. Memang ada perbedaan waktu antara bagian tengah dengan bagian barat, 1 bahkan sampai 2 jam. Jadi teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah hadir di live streaming di pagi hari ini. Yang di hadapan saya di sini di TokTok, kemudian ada 2 kamera yang saya manfaatkan di pagi hari ini. Jadi sambil menunggu customer yang datang, sambil daripada rebahan, daripada bengong, daripada menghayal yang macam-macam, maka saya menyegerakan untuk membuka TokTok dengan yang platform warna biru. Ada komentar dari istri, anak-anak sudah pulang kapan? Sudah, aman terkendali. Aman terkendali, Bos. Jadi teman-teman, jadi aktivitas saya selain standby di lapak, jadi ada jemput anak sekolah. Nah, alhamdulillah tadi pulang jam 10 pagi, jadi sudah saya jemput dan alhamdulillah sudah di rumah. Dan pokoknya aktivitas pagi itu kewajiban, yaitu antar jemput anak. Kemudian teman-teman, kita berlanjut. Semoga kita semua yang saat ini sedang sakit, semoga disegerakan sembuh dan kembali beraktivitas seperti biasanya. Dan yang saat ini sedang aktivitasnya di jalan, semoga tetap konsentrasi, hati-hati, jaga keselamatan diri kita dan keselamatan orang lain. Dan yang saat ini lagi di kantor, tetap semangat. Dan saat ini saya menekuni jasa cukur rambut. Sambil menunggu customer yang datang, maka saya sempatkan untuk beromong-omong, bercakap-cakap, bersharing di sini. Siapa tahu di sini ada yang seprofesi dengan saya, bisa saling sharing, sehingga kita kembangkan, yaitu industri barber di Sorong, Papua Barat Daya. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah hadir di platform warna biru. Kemudian terima kasih di sini yang sudah hadir juga di TokTok. Apa kabar semuanya? Dan alhamdulillah cuaca di Sorong, Papua Barat Daya pagi ini sangat cerah. Jadi cuaca di Sorong, Papua Barat Daya itu tidak menentu. Kadang pagi cerah, siang cerah, sore cerah, tiba-tiba malam itu hujan, dan sebaliknya. Paginya hujan, siangnya hujan, tiba-tiba
sore atau malamnya cerah. Jadi teman-teman, saya akan sharing, yaitu bercakap-cakap, beromon-omon, bercurhat di dunia jasa penata rambut atau dunia jasa cukur rambut. Jadi ini adalah profesi yang saya tidak duga pada mulanya dan pada akhirnya saya menekuni di dunia jasa cukur rambut. Jadi ceritanya itu dulu waktu SMA itu memang suka memotong rambut teman-teman ya, saudara waktu di Lampung sana. Motong rambut saudara, rambut teman-teman, dan akhirnya setelah punya pengalaman motong rambut secara manual, tiba-tiba saat ini saya fokuskan di dunia cukur rambut, dan alhamdulillah memang dunia ini sudah saya pernah share, saya sudah pernah bagikan bahwa usaha ini adalah banyak manfaat dan keuntungannya, teman-teman. Saya pernah share atau pernah berbagi di setiap video, di setiap live streaming, ada yang di bawah ini sudah saya tuangkan di sebuah banner, yaitu manfaat dan keuntungan usaha barbershop. Manfaat dan keuntungan barbershop itu salah satunya yaitu pertama ya, usaha ini itu menjadi kebutuhan setiap pria. Jadi hampir setiap pria itu paling lama itu 3 bulan sekali, paling cepat 2 minggu sekali itu pasti akan dirapikan rambutnya. Pokoknya kalau sudah gerah atau lihat seperti yang ngomong ini, rambutnya sudah panjang, pasti rasanya itu pengen datang ke tempat cukur, ingin dirapikan rambutnya. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu menjadi sebuah kebutuhan seorang pria. Jadi kalau rambutnya panjang, pastinya pengen ya dirapikan rambutnya sehingga enak dipandang istri ya. Jadi teman-teman, jadi kalau punya yang saat ini sedang ta'arufan, yang saat ini menjalani rumah tangga, pastinya menginginkan seorang suami itu yang tampil rapi dengan rambut, mungkin yang rapi. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah hadir di live streaming di pagi hari ini. Sambil menunggu customer yang datang, maka saya menyegerakan untuk beromon-omon di sini. Apabila nanti ada kata-kata yang kurang nanti bisa ditambahkan, ada kata-kata yang berlebih nanti bisa dikurangi, ada kata-kata yang menyinggung perasaan panjenengan, perasaan Anda, mohon kiranya dimaafkan teman-teman. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu media untuk hiburan, untuk melatih public speaking, untuk mengisi waktu luang daripada bengong, daripada melamun, daripada rebahan, maka saya menyegerakan untuk menyapa teman-teman di sini. Jadi karena sekarang sudah jarang bersosial, maka sosialnya di sosial media. Jadi apa kabar semuanya teman-teman? Mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena jarak pandang saya antara di sana dengan di sini. Kalau di sana ada komentar tadi dari istri, kemudian yang kedua yaitu ada Ustadz Maulana. Ada komentar, Bang, saya mau belajar boleh? Sangat boleh sekali, sangat boleh. Sangat boleh. Siapapun, monggo datang saja di El Jawawi Barbershop yang beralamat di Jalan Dorowati, Kilo 12 masuk Kota Sorong, Papua Barat Daya. Nah, patokannya di sebelah ini ada sekolah. Jadi sangat mudah untuk mencari alamat kami. Jadi teman-teman, jadi El Jawawi itu selain melayani potong rambut pria, juga menjual alat-alat cukur. Yang kita jual merek Keme ya. Di harga kalau kita jual di sini ya ekonomis lah, ekonomis. Kemudian juga membuka kelas cukur atau
barber school, kursus cukur rambut bagi teman-teman yang menginginkan atau mau mempunyai skill ini. Jadi skill ini itu seperti tadi itu, manfaat dan keuntungan usaha barbershop atau pangkas rambut yang pertama tadi. Jadi usaha ini tuh menjadi kebutuhan setiap pria. Kemudian poin yang kedua yaitu usaha ini itu menyesuaikan kemampuan kita ya. Jadi usaha ini itu menyesuaikan kemampuan kita. Kalau kita mampunya mungkin buka pangkas rambut ya bisa, atau mungkin mau buka barbershop yang premium ya juga bisa. Jadi menyesuaikan kemampuan kita. Kalau kita tidak punya uang, bisa kita menjadi partner atau ikut orang, atau kita mungkin menjadi pangkas rambut online. Jadi dari rumah ke rumah. Jadi menyesuaikan kemampuan kita. Nah, kemudian berikutnya adalah usaha ini tuh tidak bisa digantikan oleh robot, teman-teman. Kita bayangkan ya, kalau robot itu pastinya motong mungkin bagian-bagian yang panjang. Tapi kalau untuk detailingnya, untuk cross checknya, untuk smooth hasilnya yang bagus, maka manusia yang harus mengerjakan itu. Tidak mungkin robot ya. Jadi usaha ini tidak bisa digantikan oleh robot. Kemudian usaha ini bisa menjadi usaha sampingan ya, ketika mungkin teman-teman pagi di kantor, siangnya di kantor, mungkin sore atau malam bisa buka usaha ini. Jadi mohon maaf teman-teman, saya lagi ya batuk. Batuknya kadang-kadang kalau banyak ngomong baru batuk, tapi kalau nggak banyak ngomong nggak batuk. Jadi semoga nanti segera sembuh. Nah, ini saya share teman-teman. Jadi saya ini selalu minum air ini 2 botol dalam sehari. Jadi botol ini isinya 1 liter, 1,5 liter. Jadi saya menghabiskan 2 botol dalam sehari. Alhamdulillah mungkin 3 literan ya. Saya mengkonsumsi air mineral. Jadi saya punya riwayat dulu pernah kena yaitu wasir ya. Jadi karena kita pasti teman-teman tahu ya, zaman muda dulu saya ini namanya kerja begini itu bisa jadi dalam sehari mungkin 2 gelas baru minum air. Apalagi kalau kita sudah melayani customer rame, pastinya kadang makan terlambat, minum juga mungkin 1 hari bisa dikatakan 2 gelas. Maka dari itu sekarang sudah usia 35 tahun ya, ada sebab akibat dari masa muda dulu. Jadi di dunia ini ada istilah hukum sebab akibat. Kalau kita melakukan yang baik, menjaga kesehatan, maka hasilnya akan baik. Kalau kita menjaga kesehatan pasti akan sehat. Nah, mulai dari itu saya mengajak ke teman-teman semua, terkhusus ke penata rambut atau caster, ayo terus jaga kesehatan dengan minum air sebanyak-banyaknya. Jangan sampai karya kita ini atau mungkin kelebihan kita ini atau kegantengan panjenengan, kecerdasan panjenengan, atau kekayaan teman-teman semua terhalang karena kita tidak sehat. Terus jaga terus kesehatan. Kembali lagi ke tadi manfaat dan keuntungan usaha barbershop dan pangkas rambut, teman-teman. Berikutnya adalah usaha ini itu tidak mengenal musim. Jadi walaupun musim hujan, musim kemarau, tetap orang akan pergi cukur. Apalagi momen-momen saat masuk sekolah atau momen-momen menjelang H321, Hari Raya Idul Fitri, itu pasti berkahnya itu tukang cukur pasti banyak pelanggan, sampai ngantri-ngantri, bahkan sampai menolak. Itulah teman-teman. Jadi kemudian berikutnya adalah usaha ini tidak akan punah dan hilang. Jadi kalau manusia bisa meninggal, kemudian hewan bisa mati, tapi usaha ini tidak akan pernah punah dan hilang. Bisa kita tularkan, bisa kita salurkan ke anak-anak, bahkan nanti bisa kita share ilmunya sehingga
usaha ini pastinya tidak akan punah dan hilang. Kemudian apabila nanti, makanya saya sering beromong-omong membuat video atau live streaming, bisa jadi kedepannya ini bermanfaat bagi teman-teman pemula, bermanfaat bagi teman-teman yang mau mendalami dunia cukur rambut. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah hadir menemani saya di live streaming di pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Dan semoga perjumpaan kita tetap berkelanjutan, tidak sampai di sini saja. Mari kita sambil sharing-sharing, karena bisa jadi apa yang saya miliki tidak ada di panjenengan, di Anda, dan sebaliknya bisa jadi kelebihan Anda tidak ada di saya. Jadi manusia itu punya kelebihan masing-masing. Dan alhamdulillah teman-teman, jadi untuk mencapai sebuah kesuksesan itu tidak hanya lewat tukang cukur saja teman-teman, bisa lewat mungkin dunia pendidikan, bisa menjadi guru, bisa menjadi dosen, atau mungkin menjadi abdi negara, menjadi ASN, menjadi TNI, Polri, dengan versi terbaiknya masing-masing. Nah, ya, mungkin kalau saya meraih keberhasilannya, meraih cuannya dengan lewat dunia cukur rambut. Nah, jadi sambil menunggu customer, sambil menjual alat cukur juga, sambil membuka kelas cukur atau kursus cukur rambut bagi teman-teman yang mau. Nah, tadi untuk mencapai keberhasilan tidak hanya lewat dunia cukur, dan begitupun juga untuk contoh untuk mencapai angka 10 itu tidak hanya 5 tambah 5, 6 tambah 4, 8 tambah 2, 7 tambah 3, 7 tambah 3, 8 tambah 2, 9 tambah 1, bahkan bisa 100 dikurang 90 untuk mencapai angka 10. Begitupun untuk mencapai sebuah kesuksesan, mencapai sebuah keberhasilan, maka banyak jalan dengan versi terbaiknya masing-masing, dengan bakat minat Anda teman-teman. Nah, mulai saat ini saya mengajak ke teman-teman pemuda yang saat ini masih mencari jati diri, mencari pengembangan diri, maka carilah sebanyak-banyaknya pengalaman. Mau apa saja, cari sebanyak-banyaknya pengalaman. Mumpung masih muda, mumpung masih kuat tenaganya, mumpung belum berkeluarga, mumpung masih, cari sebanyak-banyaknya pengalaman. Jadi kalau kita seusia yang seperti kita yang sudah 35 tahun, kita harus fokus di karir, bagaimana hari ini atau tiap bulan mendapatkan gaji, atau tiap hari mendapatkan uang. Jadi kalau seperti kita berwirausaha ini, jadi gaji itu tidak bisa kita prediksi. Gaji tidak bisa kita prediksi, tapi waktu libur kita bisa kita atur sendiri. Nah, itulah. Nah, pokoknya enaknya kalau kita berwirausaha. Bagi teman-teman yang saat ini kerja di sebuah perusahaan apa saja, sambil jalan ya, sambil diimbangi di saat ini yang di titik zona nyaman, jadi sambil diselingi usaha sampingannya. Jangan sampai nanti terlalu nyaman, terlalu fokus di situ, ketika perusahaan Anda tidak memakai Anda, maka teman-teman bisa fokus yang di sampingan, usaha sampingan itu. Jadi kembali lagi teman-teman, tadi manfaat dan keuntungan usaha barbershop dan pangkas rambut ya. Ada beberapa poin yang sudah saya share, kemudian ada cara atau langkah untuk usaha barbershop mungkin nanti di live streaming berikutnya. Kemudian teman-teman, jadi di sini akan saya sharing tentang dunia cukur rambut. Jadi di setiap video, di setiap live streaming saya pernah beromong-omong, selalu memotivasi bahwa tidak harus sempurna, mulai saja sambil jalan disempurnakan. Jadi bagi saya untuk saat ini teman-teman, tidak harus langsung bagus, tidak harus langsung mewah, tidak harus langsung perfect, tidak harus langsung.
Pokoknya mulai saja, sambil jalan disempurnakan, sambil jalan nanti tahu ilmunya, sambil jalan nanti mendapatkan ilmu, sambil jalan nanti mendapatkan teman se-circle sehingga bisa sharing di situ. Nah, yang paling penting adalah ketika kita mau menekuni apa saja, memulai usaha apa saja harus yang kita sukai, teman-teman. Jangan coba-coba kalau kita mau memulai usaha itu hanya coba-coba atau kita tidak menyukai bidang itu. Karena kalau kita menyukai, mau tantangan apa saja nanti kita menikmati. Jadi kalau kita tidak menyukai, ada hujan sedikit, tantangan sedikit pun nanti sedikit-sedikit mengeluh. Nah, kemudian teman-teman, untuk mencapai sebuah keberhasilan itu, jangan kita melihat orang itu langsung ke suksesnya. Jangan melihat mungkin saya saat ini ya. Jadi lihatlah dari perjuangan-perjuangannya dulu. Dari pada saat merintis, bagaimana ketika yang lain bisa jalan-jalan, saya fokus di sini. Saya berawal dari pangkas rambut tradisional dengan kursi kayu, kaca satu, ngontrak, kemudian ya begitulah teman-teman. Jadi itu adalah sesuatu yang nikmat yang saya bisa saya ceritakan di kemudian hari ketika nanti saya mendapatkan peserta kelas cukur ya. Bisa saya share bagaimana berawal dari pangkas rambut tradisional. Jadi teman-teman, jadi kalau kita melihat itu jangan melihat pada saat suksesnya, lihatlah dari perjuangan-perjuangannya. Jadi untuk mencapai angka 100 kita harus melewati 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di setiap tangga itu pasti ada ujian masing-masing ya. Jadi nanti kita sambil jalan nanti kita tahu ilmunya, sambil jalan nanti kita mendapatkan teman-teman baru. Apalagi kalau di dunia cukur ini ada komunitasnya, ada perkumpulannya, maka kita bisa menemukan teman-teman yang seprofesi sehingga nanti bisa sharing bersama-sama atau membuat sebuah kegiatan-kegiatan sehingga bisa mengupgrade skill kita. Jadi teman-teman, kemudian basic service pada umumnya mungkin seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia itu pada umumnya service yaitu pastinya yaitu motong rambut, kemudian ada ramasnya, kemudian ada pijitannya, kemudian ada stylingnya. Nah, itu adalah basic service pada umumnya barbershop maupun pangkas rambut. Tapi di barbershop ini sudah mulai karena mungkin pengaruh banyaknya ngantri, jadi untuk mijitnya kadang mulai hilang ya. Beda dengan saya dulu mengawali pangkas rambut itu hampir setiap customer yang datang itu pasti saya pijit. Nah, karena waktu itu sambil mencari customer ya. Jadi kalau kita merasa pemula, merasa potongan kita masih kurang bagus, ya kita bisa nilai jual kita ya kita bisa lewat mungkin komunikasi kita mungkin bisa sharing, sopan santun, interiornya ruangannya itu didesain semenarik mungkin, kemudian komunikasinya, sentuh dia di hatinya dengan baik, sentuh dia di kepalanya dengan sesuai ekspektasinya, maka insya Allah nanti akan menjadi customer kita selamanya, menjadi pelanggan kita selamanya. Jadi teman-teman, seperti itu teman-teman. Nah, ini ada trik bagaimana cara supaya kita percaya diri untuk melayani customer ya. Untuk bagi teman-teman pemula, siapa tahu di sini yang menonton ada teman-teman pemula, tapi kalau yang teman-teman yang sudah profesional pastinya sudah dilalui ya. Karena tukang cukur ini tidak hanya merapikan rambut ya, ada istilah hard skill, soft skill dengan life skill. Hard skillnya bagaimana memainkan clipper ya. Clipper itu ada teknik clipper itu ada 7 kalau nggak salah, ada C-motion, ada scooping, ada angle, ada kemudian crosscut, ada
ada overcom, kemudian ada strap. Nah, itu fungsinya masing-masing. Kemudian ada potongnya, ada istilah blunt cut, ada point cut, ada deep point cut atau chopping. Nah, itu ada fungsinya masing-masing. Kemudian dengan menggerakkan sesuai dengan fungsinya, maka mungkin hasilnya insya Allah nanti akan sesuai dengan ekspektasi customer. Jadi untuk potongan bagus itu tidak hanya menggosok saja, menggerakkan clipper dari bawah ke atas, dari tipis ke tebal. Menggerakkan clipper itu kan ada sepatu-sepatunya, ada guardnya, ada tapaknya. Jadi urutkan saja sesuai dengan itu, nanti hasilnya bagus. Jadi tidak hanya itu saja. Jadi permukaan kepala ini setiap customer itu berbeda-beda. Ada yang rata. Jadi kalau rata enak, tinggal menggosokkan, tinggal menyambungkan saja, mengurutkan saja, nanti hasilnya akan bagus. Tapi ketika kita menghadapi kepala yang keluar masuk tidak tidak rata, maka kita diperlukan yaitu detailing, cross check berulang-ulang. Nah, bisa dikatakan kenapa potongannya lama, karena selalu cross check terus. Kalau kita mau menghasilkan potongan yang bagus, maka kita harus selalu cross check ya. Beda dengan pemula. Kalau pemula, kalau baru memulai tapi potongannya lama, bisa jadi karena motongnya itu belum tahu hasil akhirnya. Contoh potongan middle fat. Nah, ketika dia motong, dia belum tahu nanti hasilnya middle fat ini hasilnya akan seperti apa. Nah, itu bisa jadi orang motong sambil berpikir, belum tahu hasilnya. Tapi kalau yang sudah lama, potongan middle fat, jadi sudah tahu, oh nanti hasilnya seperti ini. Jadi bisa jadi kalau yang sudah lama mendalami dunia cukur, kalau durasinya lama bisa jadi karena cross checknya, kemudian detailingnya itu yang bikin, kemudian ngeblonya, keramasnya itu memerlukan durasi juga, menambah durasi, sehingga yang tadinya 30 menit bisa mencapai 40 menit. Kemudian untuk yang pemula tidak harus sempurna, mulai saja sambil jalan disempurnakan. Kita motivasi dulu sedikit. Jadi keberhasilan akan datang bagi orang-orang yang terus-menerus tidak pernah berhenti mencoba. Jadi bisa kita analogikan ke motivasi ini, ke perjuangan seorang Pak Prabowo yang insya Allah akan memimpin bangsa Indonesia ini 5 tahun ke depan, pernah mencalonkan jadi wakil presiden beberapa kali, dan akhirnya di tahun 2004 ini berhasil. Nah, jadi bisa kita analogikan ke sebuah motivasi, sungguhnya keberhasilan itu akan datang bagi orang-orang yang terus-menerus tidak pernah berhenti mencoba. Salah perbaiki, gagal coba lagi. Salah perbaiki, gagal coba lagi. Dan kalau menyerah, sudah dipastikan kita akan gagal, teman-teman. Seperti ada pepatah Jepang, Nana Korobi, ya oke. Jadi kalau kita jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Jatuh 8 kali, bangkit 9 kali. Jatuh 9 kali, bangkit 10 kali. Dan seterusnya. Artinya apa? Seperih apapun luka, sepahit apapun cobaan, jangan pernah sesekali berpikir untuk menyerah. Kalau sudah menyerah, pastinya selesai. Pastinya gagal, teman-teman. Maka dari itu, salah perbaiki, gagal coba lagi, dan jangan pernah menyerah. Dan yang perlu kita ingat, kalau memulai sesuatu harus yang kita sukai. Jangan coba-coba kita mau memulai sesuatu yang kita tidak sukai atau kita tidak mengerti di bidang itu. Nah, tadi saya ada beromong-omong bagaimana cara supaya kita percaya diri ketika melayani customer ya. Jadi kadang kita ada perasaan khawatir ketika kita melayani customer karena kita kurang percaya diri. Jadi hampir semua customer itu datang ke tempat cukur itu pastinya dia akan menyerahkan seluruh kepalanya, menganggap seorang caster ini seorang profesional ya. Jadi sudah menyerahkan semuanya. Maka kita sebagai caster, sebagai penata rambut harus percaya diri bahwa ketika dia datang ke kita, maka tugas kita adalah merapikan rambut customer dengan baik sehingga akan indah dipandang mata. Nah, bisa kalau kita kurang percaya diri, maka kurang pede, maka kita harus biasakan ketika
harus biasakan memegang customer ya berulang-ulang. Jadi biasakan untuk selalu praktek terus ya, selalu motong orang nanti dari praktek itu, sehingga nanti dari pengalaman awal kemudian megang orang kedua, ketiga dan seterusnya bisa menjadi pengalaman ya. Oh, saya pertama motong seperti ini ternyata terlalu naik. Nah, jadi nanti potong berikutnya harus kita ada alarm. Jadi menggerakkan clipper harus jangan sampai mungkin dibatasi menggunakan comb atau sisir dan itu. Jadi lakukan saja berulang-ulang tiap hari, maka nanti mental kita akan bagus. Kemudian jalin komunikasi dengan baik dengan customer ya. Masuk ke dalam tadi yaitu soft skill ya. Jadi jalin komunikasi dengan baik dengan customer, maka nanti customer itu akan menjadi milik kita selamanya. Sentuh dia di hatinya, sopan santun, maka dia akan menjadi milik kita selamanya. Jadi masuk ke dalam soft skill. Kemudian life skill-nya mungkin kita bisa menjalin kerjasama dengan brand-brand, sekolah-sekolah atau instansi apa saja. Bisa jadi suatu saat nanti kita akan dijadikan coach atau trainer ngisi materi tentang dunia pencukuran. Nah, amin. Jadi teman-teman begitu teman-teman. Kemudian berikutnya tadi jalin komunikasi dengan customer dengan baik sehingga kita nanti mungkin cerita ya. Cerita mungkin tanya ya. Tanya mungkin tinggalnya di mana. Kemudian yang ringan-ringan saja lah. Mungkin bila perlu hobinya ya. Tanya hobinya, mungkin hobinya tentang bola ya. Jadi tanya tentang bola terus. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di live streaming di pagi hari ini. Jadi ini aktivitas saya sambil menunggu customer yang datang, sambil beromon-omon, sambil curhat, sambil sharing di sini. Apabila nanti ada kata-kata yang kurang, nanti bisa ditambahkan. Ada kata-kata yang lebih bisa dikurangi. Ada kata-kata yang salah dalam pengucapan, dalam penyampaian atau menyinggung perasaan panjenengan, perasaan Anda nanti bisa mohon dimaafkan. Sehingga saya akan semakin baik lagi ke depannya, mungkin tidak hanya sekedar omon-omon, langsung ke praktek ya. Ketika ada customer datang, langsung praktek ya, sambil menjelaskan, oh ini untuk potongan panjang namanya graduation, untuk potongan pendek namanya gradasi. Kalau gradasi untuk di warna itu perpindahan dari gelap ke terang secara berlahan, tapi kalau di dunia rambut gradasi itu jadi perpindahan dari tipis ke tebal atau panjang ke pendek secara berlahan. Jadi teman-teman di dunia cukur ini hampir semua mengadopsi menggunakan bahasa Inggris. Ketika customer datang, Bang, saya minta potongan undercut. Nah, undercut menggunakan bahasa Inggris. Bang, saya minta potongan French crop. Nah, itu menggunakan bahasa Inggris. Bang, saya minta potongan middle part ya, potongan Korean style atau koma hair atau long trim itu sudah menggunakan bahasa Inggris. Maka kalau kita seandainya bedanya ya, kita cerita sedikit tentang perbedaan antara orang yang basicnya pernah ngikut kursus dengan otodidak itu perbedaannya. Kalau orang yang pernah ngikut kursus pasti akan percaya diri ya ketika dia menyampaikan ke orang lain. Jadi yang dia sampaikan dari hasil yang dia ambil kursus itu, jadi bisa dia salurkan ke orang lain. Beda dengan orang yang otodidak. Jadi kalau seperti kita otodidak itu menggunakan, apalagi menggunakan istilah-istilah, menggunakan bahasa Inggris, ada istilah section, ada istilah parting, ada istilah fat, kemudian ada istilah over direction, tension, kemudian ada istilah blending, cross cut, ada istilah cross check. Nah, itulah kata-kata istilah itu yang harus kita kuasai untuk menjadi seorang trainer atau seorang ini ada pertanyaan ini. Ini pas kebetulan yang hadir ini teman-teman lama yang
yang saya sudah kenal. Saya akan baca dulu. Mas mau tanya, bisa model gaya rambut pelanggan bagus, cuma mau tanya gaya rambutnya Mas Wahid kok malah. Nah, itulah. Kadang kita sering ya membuat rambut orang itu menjadi indah dipandang mata, menjadi enak dilihat, tapi kita jarang merawat rambut kita. Nah, ini yang kadang ini masukan dari Mas Raden, orang sukses, orang Katimin. Terima kasih. Nah, ini kadang harusnya kita memberi contoh, memberi teladan memberi example, contoh bagi pelanggan kita. Bisa jadi ketika kita dirapikan rambutnya, customer akan mengikuti gaya kita. Jadi ini pertanyaan bagus. Jadi di sini ya, di sini potong rambut itu biasanya tidak menyesuaikan dengan bentuk wajah. Jadi customer kebanyakan potong itu dia dari melihat temannya. Ketika temannya motong potong-potongan taper, dia melihat, potongannya bagus. Nah, dia ngikut temannya. Jadi begitu. Kemudian biasanya di sini enaknya itu karena kalau sudah langganan pastinya kita sudah tahu ya dari potongan sebelumnya, pastinya kalau potongan skin fade atau high itu pastinya datang kembali pasti minta potonganku langsung gas dan durasinya cepat. Nah, bagaimana kita melayani orang baru? Nah, orang baru itu harus banyak ngomong, harus banyak bicara. Potongannya awalnya itu seperti apa, kemudian potongannya di mana, kemudian nah itu harus kita cari tahu dulu. Bisa jadi walaupun kita di sini profesional, walaupun di sini kita sudah lama terjun di dunia cukur rambut, tapi kalau mereka tidak cocok sama kita pasti masih bisa dianggap kurang bagus. Nah, itu karena ketidakcocokan saja masih bisa dianggap kurang bagus. Jadi kalau kita sudah cocok, mau pemula, mau baru merintis usaha, baru mengenali cukur rambut walaupun pemula, tapi karena mungkin komunikasinya bagus, sopan santun, maka customer bisa menganggap kita adalah potongannya bagus hanya karena komunikasinya yang bagus. Jadi teman-teman terima kasih yang sudah hadir di live streaming di sini di platform warna biru, kemudian di sini di TokTok. Jadi terima kasih semuanya yang sudah menemani saya di pagi hari ini untuk beromon-omon, bercurhat, bersharing. Semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, di sini ada pelanggan El Jawawi juga, seorang, alhamdulillah beliau sudah lolos menjadi anggota dewan. Terima kasih Bang Oki, terima kasih sudah hadir di live streaming di pagi hari ini. Rambutnya panjang kah? Belum potong lagi. Jadi saya kalau banyak ngomong ya, kadang batuknya satu-satu. Mohon maaf teman-teman, saya minum dulu. Jadi saya pernah sekilas itu ada statusnya seorang tokoh di Sorong, Papua Barat Daya. Jadi kalau slogannya follower mengatakan kalau orang lain bisa, saya pasti bisa, saya harus bisa. Tapi kalau slogannya trendsetter, kalau orang lain tidak bisa, saya harus bisa. Waduh, mantap juga itu. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah hadir di live streaming di pagi hari ini. Motivasi. Jadi keraguan tidak akan pernah membuat orang hebat. Ternyata orang-orang hebat itu selalu yakin dan percaya akan keberhasilannya. Jadi teman-teman, untuk menekuni jasa cukur rambut itu tidak hanya menggerakkan clipper, kemudian kita harus sukses ya.
harus saya masih berusaha untuk sukses di sosialnya, sukses juga di ekonominya. Semoga nanti kedepannya bisa bersosial, bisa bergabung bersama teman-teman yang mungkin, dan sementara ini sosialnya masih di dunia maya teman-teman, masih bercakap-cakap di sini sambil silaturahmi. Bisa jadi mungkin teman-teman yang sudah hadir di sini yang tinggal di Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian barat sana, main ke silaturahmi ke Sorong, bisa jadi mungkin mau ke Kepulauan Raja Ampat yang mendunia dengan view-nya yang luar biasa. Di Sorong ini sudah menjadi Provinsi Papua Barat Daya. Pemekaran dari Provinsi Papua Barat meliputi Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kepulauan Raja Ampat, Sorong Selatan, Tamro, dan Maibrat. Jadi saatnya untuk kemudian di Sorong juga di sini belum ada kelas cukur atau kursus cukur rambut, maka saya menyegerakan memulai lebih awal, dan walaupun nanti ada belum sempurna maka semakin nanti sambil jalan nanti disempurnakan ya. Maaf, di mana ini Mas? Terima kasih yang sudah komentar. Ini ada saudara kita Bang Kopi Jantan. Beliau tanya, maaf, di mana ini Mas? Saya tinggal di Sorong, Papua Baradaya, Bang. Di Sorong, Papua Baradaya, di Indonesia bagian timur. Jadi teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah hadir, dan sambil menunggu customer juga belum ada tanda-tanda customer yang datang, maka saya akan lanjut. Tadi motivasi, keraguan tidak akan pernah membuat orang hebat. Ternyata orang-orang hebat selalu yakin dan percaya akan keberhasilannya. Yakin saja, percaya saja, pasti akan ada keajaiban. Jadi mudah ya kalau kita beromon-omon, bercakap-cakap, itu mudah, tapi kita praktek kadang perlu usaha yang, contoh jika kita mengatakan bahwa olahraga itu penting, olahraga menyehatkan, tapi ketika waktunya pagi kita mau olahraga pasti agak ada perasaan aduh malas ya. Kemudian mau menggerakkan tangan, kaki pun agak malas. Apalagi saya mungkin setiap hari Ahad itu mencoba untuk memaksakan diri untuk bisa dikatakan wajib setiap hari Ahad atau Minggu pagi itu selalu meluangkan waktu untuk gerak olahraga bersama keluarga. Entah itu di Kota Sorong atau di Kabupaten Sorong. Entah itu di para wisata Jalan Mangrove sana yang tidak jauh dari rumah, atau mungkin di daerah kabupaten di Jalan Para Wisata Sepeda. Nah, jadi teman-teman, itu salah satu menjaga jangan sampai karya kita, jangan sampai kesuksesan Anda, kecantikan Anda, kegantengan Anda, kecerdasan Anda itu terhalang karena kita tidak sehat. Nah, jadi kalau kita sehat ada 1000 cita-cita, 1000 impian, tapi kalau kita sakit hanya satu cita-cita, yaitu pengen sembuh. Itulah teman-teman. Jadi teman-teman, tadi ada kemudian ada motivasi lagi. Allah itu memberikan dua mata teman-teman, yang satu mata untuk melihat kebaikan orang lain, yang satu mata untuk melihat keburukan diri kita sendiri. Maka senantiasalah untuk selalu melihat kebaikan orang lain nih, saya kebaikan itu akan dikembalikan kepada diri kita. Kalau kita selalu melihat keburukan, kejelekan orang lain, niscaya keburukan, kejelekan itu akan dikembalikan kepada diri kita. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini teman-teman. Jadi segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ambil baiknya, ambil dagingnya, buang tulangnya, ambil yang baik, buang yang buruk. Jadi jika kita di kehidupan ini mendapatkan sesuatu yang kurang baik, maka kita buang jauh-jauh. Nah, mari kita hiasi hari-hari kita selalu berpikir positif, selalu melihat kebaikan-kebaikan, jangan sampai ruwet ya teman-teman melihat sesuatu itu dengan negatif-negatif. Jadi kalau kita melihat sesuatu dengan negatif, maka semua yang kita pancarkan nanti kejelekan-kejelekan.
Jadi apa yang kita pikirkan akan menjadi sebuah ucapan, ucapan itu akan menjadi sebuah tindakan, tindakan itu akan menjadi sebuah kebiasaan, kebiasaan itu akan menjadi sebuah karakter, dan karakter itu akan menentukan nasib kita. Jadi hati-hati ketika kita apa jaga terus, selalu hiasi dengan berpikir positif, teman-teman. Jadi kurangi waktu untuk membicarakan orang lain, kurangi waktu untuk mengkritik orang lain, kurangi waktu untuk beralasan-alasan. Mari saat ini juga perbanyak tindakan-tindakan. Nah, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah hadir di live streaming di pagi hari ini. Jadi kembali lagi, tadi ada judulnya di sana kalau nggak salah itu curhat, sharing, atau omong-omong tentang dunia cukur. Saya sudah kemana-mana ini larinya. Tapi tidak apa-apa, semoga pertemuan, perjumpaan kita ini bermanfaat. Artinya kita jauhkan dari berbicara yang negatif-negatif. Semoga selalu hiasi diri kita dengan selalu berbicara yang positif-positif. Jadi teman-teman, kadang kita sering ya ke tempat pengen ya stress release ya, ke tempat gunung, laut, hutan, pengen tujuannya untuk menenangkan hati dan pikiran kita supaya tenang. Ternyata kita ada sesuatu yang kita tinggalkan, mungkin menjalankan perintahnya, menjalankan perintahnya itu mungkin dengan kita sering ya, mungkin selama ini saya juga masih mencoba ini untuk bagaimana ya meluangkan waktu untuk mungkin sholat, mungkin berjamaah di masjid, cuman sementara ini masih sholatnya di rumah ya. Itu salah satu untuk ketenangan jiwa ya, selain mungkin sholat tepat waktu, jamaah, mungkin sholat malamnya, duhanya, sedekahnya. Nah, jadi kadang kita melihat orang itu begini, ketika kita melihat orang usahanya kok lancar. Nah, jadi jangan lihat usahanya lancar, bisa jadi dia itu mungkin ya sedekahnya banyak, sedekahnya sering sedekah, bisa jadi rezeki yang kita dapatkan saat ini bukan rezeki kita. Jadi rezeki itu ada mungkin dari anak, dari istri. Apalagi kita yang sudah berkeluarga ya, pasti rezekinya ditambah. Nah, kemudian kalau kita melihat orang yang mungkin rezekinya lancar, bisa jadi mungkin sholat malamnya, duhanya, sedekahnya banyak. Bisa jadi mungkin bayar kontraannya juga per bulan besar. Nah, bisa jadi sesuai dengan pengeluaran. Nah, jadi seperti itu. Lihatlah selalu dengan mata positif ya. Kemudian kita lihat di sosial media sekarang ya, udah zamannya banyak para konten kreator, banyak para bapak-bapak, para ibu-ibu yang berlomba-lomba untuk menjadi seorang konten kreator. Jadi kalau kita lihat dari negatifnya, maka yang kita pancarkan adalah wah, kenapa dia selalu muncul, dia selalu buat video, dia selalu nge-share videonya. Maka kalau kita lihat dari negatifnya, maka yang kita lihat adalah mungkin pamer dan lain-lain. Jadi kalau kita melihat positifnya, kita lihat ya, dia kan seorang konten kreator, mungkin mencari sesuatu kegiatan di rumah daripada bengong, daripada santai, daripada rebahan, maka dia mencari kegiatan yaitu menjadi seorang konten kreator. Kalau saya contoh, kenapa dia kok posting di mobil terus? Nah, namanya orang menyukai sesuatu pasti postingannya yang dia sukai. Saya menyukai dunia cukur rambut, maka yang saya posting adalah hasil cukuran. Ketika dia menyukai masak, maka yang dia posting adalah masakannya. Ketika dia posting penjualannya lancar, maka yang dia posting adalah hasil penjualannya. Ketika dia posting gelarnya, karena dia aktif di pendidikan. Nah, itulah
sesuatu yang diposting pasti dari kesukaannya, nggak mungkin yang dia tidak suka dia posting di sosial media. Jadi teman-teman, terima kasih banyak yang sudah hadir di sosial media di sini, yang sudah menemani hampir 1 jam lebih. Ketika ada orang yang aktif di sosial media, bisa jadi personal branding ya, memperkenalkan diri kita, nanti mau dianggap orang itu kita ini siapa. Nah, saya sering ya posting hasil cukuran, sering beromon-omon di sini. Itu salah satu membranding diri saya, citra diri saya mau dianggap sebagai apa. Mau jadi trainer, jadi penata rambut, atau tukang cukur. Nah, jadi personal branding saya adalah tukang cukur. Ketika saya jalan-jalan ke mall, saya jalan, oh ada yang menegur saya, oh itu mas yang tukang cukur ya, tukang cukur ya. Ya berarti personal brandingnya adalah seorang tukang cukur ya. Kombinasi antara skill dan pengalaman. Maka selalu tetap berpositif, positif teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di live streaming di pagi hari ini menjelang siang di Sorong, Papua Barat Daya sudah menunjukkan jam 11.29 ya. Nanti jam 12 itu saya akan pulang, akan isoma, kemudian akan apa? Kemudian nanti balik lagi, insya Allah nanti selepas sholat baru balik lagi ke lapak. Jadi teman-teman, usaha ini alhamdulillah ya beginilah. Kadang kalau paginya lumayan, bisa jadi sore kami, malam kami. Nah, begitu terus, berlanjut terus seperti itu. Jadi selama ini alhamdulillah pasti ada saja customer ya. Pasti ada saja customer walaupun hanya 4, 5 pasti ada customer. Dan untuk yang potong di El Jawawi Barbershop, kalau belum tahu tarifnya, kita di El Jawawi Barbershop kalau hanya potong saja itu di tarif 60.000. Kemudian kalau ada keramasnya, sambil keramasnya 70.000. Kalau full service termasuk dengan potong, kemudian styling atas, pomade, keramas itu di tarif 80.000. Nah, nanti ada pertanyaan, apa sih perbedaannya antara pangkas rambut dengan barbershop? Nah, ini yang sering kali ditanyakan ya. Jadi sebenarnya perbedaannya hanya di fasilitas pelayanan saja teman-teman. Sama, sebenarnya sama ya. Tujuan kita adalah merapikan customer, merapikan rambut customer sehingga customer itu rambutnya rapi, indah dipandang mata. Nah, kayak kita barbershop pasti mungkin perbedaannya pelayanannya, fasilitasnya ya. Ada high dryernya, ada high dryernya. Jadi pada umumnya high dryer itu untuk mengeringkan rambut, tapi kalau di kita untuk styling ya, mengatur rambut, mau rambut ke kanan ke kiri, tapi kalau sudah kita tembak, kita belum menggunakan hair dryer itu nanti sesuai dengan kita ya. Jadi itulah pentingnya untuk mempunyai hair dryer. Kemudian untuk sisirnya saja, sisirnya itu ada macam-macam di barbershop. Ada sisir parting, ada sisir detailing, ada sisir overcomb, macam-macam. Kemudian kalau dipangkas rambut itu sisir satu ini bisa digunakan berbagai macam teknik styling ya. Jadi, bisa jadi sampai diikat plakban supaya nyaman. Nah, itulah perbedaannya. Kemudian dipangkas rambut lebih simpel, mungkin durasinya motongnya mungkin bisa jadi 15 menit sudah selesai. Jadi kalau di barber ada durasinya, kemudian ramasnya, kemudian ada stylingnya, itu menambah waktu, menambah durasi. Itu yang membuat durasi kita kalau kerja itu kadang lama. Kemudian fasilitasnya ya, ada AC-nya, interiornya, kemudian kalau kursinya itu sudah di harga, kalau yang paling mahal bisa jutaan ya, bahkan sampai bisa 8-9 juta untuk kursi saja. Kemudian ada pewarnaannya, keramasnya. Nah, itulah perbedaannya. Jadi perbedaannya hanya di fasilitas dan pelayanan. Kemudian teman-teman,
Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang tinggal di wilayah Sorong, Papua Barat Daya yang mau dirapikan rambutnya, monggo silakan datang saja di El Jawawi Barbershop. Kemudian bagi teman-teman yang mau mencari alat cukur, nanti kita jual juga. Bagi teman-teman yang mau mendalami dunia cukur rambut, monggo silakan kita nanti bagikan ilmu dan ambil kelasnya, ambil nanti di situ ada teori 20%, praktek 80%. Prakteknya langsung ke objek ya, objeknya itu langsung manusia. Jadi teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah hadir menemani saya di pagi hari ini. Mohon maaf kiranya nanti ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, di Anda, mohon kiranya di... Oke, siap Bang. Terima kasih Mas, izin turun. Oke Bang, terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih banyak Bang Jantan. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, sebelum saya tutup kata-kata untuk hari ini. Jadi, hiduplah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan mempersulit hidup karena termakan gengsi. Bahagia tidak harus kaya, tapi selalu mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Hanya secangkir kopi yang mengingatkan kita bahwa yang hitam tidak selamanya kotor, yang pahit tidak selamanya menyedihkan. Namanya hidup, ada pahit manis, kadang begini, kadang begitu. Itulah kehidupan. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Boleh rebahan, boleh santai, boleh main HP, boleh beromong-omong. Setelah itu menyegerakan kembali lagi ke aktivitasnya masing-masing. Dan tetap semangat. Salam tukang cukur, salam dari Sorong, Papua Barat Daya, salam dari Wahid El Jawawi, salam dari El Jawawi Barbershop. Thank you. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.